A Day in My Life, edisi Berangkat Ngampus. Nah, baru mulai jalan, udah disambut sama pedestrian yang rusak. Niatnya sih pengen mengusung mobilitas hijau ya, tapi kalau kayak gini, lanjut kita jalan lagi. Lah, ada mas-mas jualan nih. Mampir ngopi dulu apa ya? Sadar. Meskipun menghambat pedestrian, ini tidak akan menghambat tekadku. Ini lagi ceria banget sih suasananya. Tapi tiba-tiba kepikiran gimana ya teman-teman disabilitas kalau jalan di sini. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, saatnya menyeberang. Ini kendaraan kok nggak ada habisnya ya, jadi takut. Oh, pantes. Ternyata di Solo jumlah kendaraan yang masuk dan keluar bisa nyentuh angka 4 juta per bulan. Lebih gede dari UMR nggak tuh? Akhirnya nyampe juga di halte. Ini udah ada jadwal keberangkatannya. Yuk coba kita lihat tuh. Lah kok harusnya udah ada bis yang nyampe ya? Udah kayak jodoh aja nggak pasti datangnya kapan. Nah, ini akhirnya datang juga bisnya. Agak desek-desekan ya, Bun. Apalagi di titik-titik rame dan jam tertentu. Padahal load faktornya baru 23,7%. Ini dia kondisi di dalam BSD yang kayak gini nih, yang bikin rawan terjadi tindak kejahatan. Meskipun angkanya kecil nih, tapi ingat, kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Waspada. Menikmati pemandangan dulu. Kebetulan nih ada si Batara Krisna yang emang jalurnya bersebelahan langsung sama jalan raya. Agak deg-degan sih. Yang penting keamanan terjamin deh. Gimana? Sampai juga di halte tujuan. Duduk dulu deh. Lah, malah batuk. Batuk bukan sembarang batuk, tapi udara di kota Solo yang tergolong sedang emang bisa beresiko buat orang yang sensitif. Udah deh istirahatnya, masih ada mimpi yang harus dikejar. Kadang-kadang ya, halte yang sebelahan sama jalur lambat ini juga patut dipertanyakan. Gimana sih keamanannya? Lah, ternyata udah jam segini. Dan inilah ekspresi kalau ternyata kuliahnya online, guys. Jadi, supaya semua orang nyaman buat bepergian kemanapun, sistem transportasi harusnya mengusung konsep berkelanjutan yang mengintegrasikan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lalu, apa yang sebaiknya diperhatikan oleh Kota Surakarta? Yang pertama, moda transportasi pemerintah kota sebaiknya mendorong eksistensi transportasi publik di masyarakat dengan cara terus meningkatkan pelayanan BST serta mempertahankan atau justru menambah keberadaan kereta api lokal. Dan akan lebih baik lagi jika disediakan moda transportasi ramah lingkungan seperti kereta cepat listrik. 2. Rute transportasi publik. Seiring zaman yang terus berkembang ini, masyarakat lebih mengutamakan kemudahan. Oleh karena itu, transportasi publik sebaiknya mampu mengantarkan penumpang secara door-to-door, sedekat mungkin dengan lokasi asal dan tujuan. Hal ini dapat ditempuh dengan memaksimalkan rute transportasi umum. Skenario terbaik yang dapat dilakukan adalah mengubah rute kereta api lokal mengelilingi seluruh stasiun yang ada di Surakarta. Kemudian, mengintegrasikan halte BST pada seluruh stasiun
serta ditunjang dengan keberadaan feeder BST yang mengantar penumpang hingga melewati jalan lokal dan lingkungan. Yang ketiga, infrastruktur. Stasiun dan halte bukanlah akhir dari suatu perjalanan, melainkan awal dari suatu petualangan. Stasiun dan halte dapat menjadi titik aktivitas baru apabila ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Dengan diterapkannya transportasi berkelanjutan di Kota Surakarta, diharapkan akan terwujud banyak dampak positif. Antara lain, meningkatkan kemudahan pergerakan barang dalam aspek ekonomi, mewujudkan interaksi sosial yang lebih berkualitas, serta kondisi kesehatan dan keamanan yang lebih baik pada aspek sosial, pun juga tingkat polusi yang dapat ditekan pada aspek lingkungan. Sustainable transportation, the clear solution.